warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhaliza Ramadhani Saragi dengan NPM 21082600020. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya pada blog Neuroscience and Locomotor System. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mind mapping saya yang berjudul neologi. Nah, jadi kalau misalnya secara pengertian, neologi itu dia merupakan ilmu yang mempelajari tentang otot. Nah, kita penting untuk memahami tentang strukturnya dan juga fungsi dari si ototnya. Nah, jadi kalau misalnya berdasarkan klasifikasi, otot itu dia terbagi kepada tiga, yaitu dia ada otot rangka, otot jantung, dan juga otot polos. Nah, pada otot rangka, yaitu otot yang melekat pada si tulang, dia berfungsi dalam gerakan tubuh. Nah, otot rangka ini dia memiliki bagian, yaitu terbagi kepada tiga. Yang pertama itu dia ada origo, insertio, dan juga si venter. Nah, origo itu dia perlekatan otot pada tulang yang kurang bergerak ataupun terfiksir. Sedangkan insertio adalah perlekatan pada tulang yang lebih banyak bergerak. Sedangkan si venter itu atau perut otot, yaitu bagian tengah otot di antara kedua ujung tendon, yaitu di antara origo dan juga insertio. Nah, otot jantung yaitu otot yang membentuk dinding jantung. Dia berfungsi dalam sirkulasi darah. Nah, pada gambar di bawah ini adalah contoh otot dari si otot jantung. Kemudian dia ada otot polos, yaitu otot yang ditemukan di organ internal. Dia tidak terkontrol secara sederhana. Nah, ini adalah contoh dari si otot polos. Nah, untuk struktur otot, yaitu dia ada serat otot, yaitu unit dasar dari si otot. Dia terdiri dari si myofibril. Nah, untuk myofibril, dia itu adalah struktur dalam serat otot. Dia terdiri dari si aktin dan juga si miosin. Kemudian dia ada sel otot, yaitu sel yang membentuk seperti otot. Dia memiliki kemampuan dalam kontraksi. Kemudian dia ada koordinasi gerakan, yaitu dia ada agonis dan juga si antagonis. Kalau misalnya si agonis, yaitu dia terjadi pergerakan utama, sedangkan antagonis yaitu pergerakan yang saling berlawanan. Kemudian dia ada jenis-jenis pengungkit. Jenis-jenis pengungkit ini dia dibedakan berdasarkan kelasnya. Nah, untuk kelas 1 yaitu titik tumpuan, dia itu terletak di antara gaya dan juga beban. Contohnya itu seperti articulatio atlanto-occipitalis. Kemudian ada kelas 2 yaitu beban yang terletak di antara gaya titik tumpuan. Nah, untuk kelas 3-nya yaitu dia ada gaya yang terletak di antara beban dan titik tumpuan. Nah, misalnya contohnya ini seperti sendi siku. Sendi siku itu dia sebagai titik tumpuan, kontraksi yaitu embrachialis yaitu dia sebagai gaya untuk mengangkat lengan bawah, yaitu si lengan bawahnya inilah sebagai si bebannya. Nah, kemudian dia ada fungsi otot. Fungsi otot itu dia sebagai kontraksi, yaitu proses aktivitas otot untuk menghasilkan suatu gerakan. Kemudian dia ada stabilitas, yaitu menjaga dari si postur tubuh. Nah, dia bisa berdasarkan produksi panasnya, yaitu si otak dia nantinya akan menghasilkan panas selama dalam kontraksi otot. Nah, untuk sistem saraf dan biologi, yaitu dia dipengaruhi sistem saraf, yang dimana dia itu memfasilitasi komunikasi antara sel dan juga si otot. Nah, penting untuk koordinasi suatu gerakan. Sedangkan untuk reseptor saraf, itu dia nantinya akan mendeteksi suatu perubahan dan juga lingkungan sekitarnya, dan dia nantinya akan mengirim sinyal ke otot untuk dalam suatu respon. Nah, kemudian dia ada kelainan otot, yaitu ada distrofi otot, yang dimana ini merupakan penyakit genetik yang menyebabkan kehilangan massa otot. Kemudian dia ada mistenia gravis, yaitu gangguan autoimun yang mempengaruhi transmisi saraf. Nah, kemudian juga bisa kram otot, yang dimana si kontraksi otot ini dia tidak terkontrol dan sering disebabkan oleh dehidrasi ataupun kelelahan. Nah, penggunaan otot dalam olahraga itu dia dapat meningkatkan kekuatan otot seperti latihan beban dan juga resistensi.
Nah, untuk ketahanan ototnya, yaitu dia seperti latihan kardio untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kemudian ada fleksibilitas, yaitu pergerakan untuk meningkatkan rentang gerak. Nah, bagaimana sih miologi dalam keberlangsungan hidup? Nah, dia dapat berperan dalam fungsi tubuh, yaitu otot itu kan penting untuk aktivitas kita sehari-hari. Nah, dia juga hubungannya itu bagaimana sih dengan sistem lain? Nah, dia dapat kolaborasi dengan sistem skeletal dan kardiovaskular serta respirasi. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Ini referensi yang saya gunakan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.